Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu baik dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, yaitu channel Agan Andi. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara untuk mengaktifkan kurir ekspedisi di Klaudio ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah bagikan informasi tentang cara untuk daftar di Klaudio ya. Jadi untuk sekarang ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk mengaktifkan kurir ekspedisi di Klaudio ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, silakan teman-teman bisa dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara klik subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan kita lebih semangat lagi untuk berbagi informasi-informasi yang lainnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Check it out. Oke teman-teman, langsung saja saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mengaktifkan kurir ekspedisi di Klaudio ya. Jadi setelah kita daftar ya, kita harus mengaktifkan kurir di Klaudio sebelum kita melakukan pengiriman COD melalui Klaudio ya. Nah, untuk cara mengaktifkan, kita harus mengaktifkan melalui aplikasi Klaudio ya. Jadi teman-teman silakan download terlebih dahulu aplikasi Klaudio ya, baik di Play Store maupun di App Store ya. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini akun Klaudio saya, aplikasi Klaudio saya. Jadi tampilannya seperti ini. Saya tunjukkan dulu ya. Jadi kalau kurir yang di Klaudio sudah kita aktifkan, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah ini ketika kita sudah mengaktifkan kurir di Klaudio, nanti akan muncul ketika kita klik daftar integrasi kurir ya. Tapi kalau kita belum aktifkan atau belum mendaftarkan, nah ini belum muncul kurirnya seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau sudah muncul, kita sudah daftar, baru muncul dan kita aktifkan ya, mana aja kurir yang mau kita gunakan ya. Nah, caranya gimana untuk mengaktifkan? Jadi gampang banget ya, teman-teman. Jadi teman-teman saya akan tunjukkan caranya untuk mengaktifkan kurir di Klaudio ya. Nah, tadi saya bilang yang pertama teman-teman silakan yang belum download aplikasi Klaudio ya, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa login menggunakan email dan password ya yang digunakan untuk daftar pada saat di websitenya Klaudio ya. Nah, setelah itu bisa teman-teman bisa login di aplikasinya Klaudio ya. Nah, ketika teman-teman sudah login ya, silakan teman-teman masuk ke pengaturan ya di aplikasinya Klaudio ya, masuk ke pengaturan yang ada tanda panahnya yang saya kotakin merah itu ya. Nah, masuk ke pengaturan, setelah itu pilih atau klik integrasi kurir ya. Nah, kalau teman-teman belum daftar atau belum mendaftarkan kurirnya di Klaudio, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman diminta untuk daftar integrasi kurir dulu ya. Jadi silakan teman-teman siapkan data-data yang dibutuhkan ya untuk pendaftaran atau mengaktifkan kurirnya. Nah, seperti foto KTP ya atau KTP dan juga buku tabungan ya atau rekening. Nah, di sini ketika kita klik integrasi kurir ya, nanti akan muncul lengkapi data Anda untuk mendaftarkan diri ya. Jadi mohon siapkan KTP, buku tabungan. Kalau yang punya NPWP ya bisa pakai NPWP juga. Kalau nggak bisa ya kalau nggak ada ya kita nggak perlu pakai NPWP ya. Nah, jadi di bawah itu ada foto dan input data KTP ya. Di bagian bawah itu yang ada tanda panahnya. Jadi silakan teman-teman bisa diklik ya. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan di foto KTP ya. Nah, jadi silakan teman-teman siapkan KTP-nya dan foto ya. Ada gambar kameranya, silakan difoto. Nah, lalu berikutnya nanti akan muncul
ulang foto ya, dan kita diminta untuk memasukkan NIK ya. Jadi nomor induk kependudukan silakan dimasukkan, dan juga nama teman-teman ya, sesuai dengan nama di KTP ya. Nah, setelah itu di bagian bawahnya, di bagian bawah itu ada keterangan foto selfie dengan KTP, silakan diklik ya. Nah, jadi silakan teman-teman foto selfie ya dengan membawa KTP ya. Jadi usahakan KTP-nya jelas atau bisa terbaca. Nah, setelah itu teman-teman bisa foto dengan klik kamera yang ada tanda panahnya. Nah, setelah itu, diminta untuk ulang foto ya. Nah, di sini nanti akan muncul ada keterangan foto buku tabungan yang di bagian bawah itu ya, yang ada tanda panahnya. Silakan teman-teman klik. Siapkan buku tabungan ya. Nah, silakan foto buku tabungan. Ini yang bagian depannya yang ada namanya, ada nama banknya dan juga alamatnya ya. Jadi silakan teman-teman bisa foto. Nah, kemudian teman-teman masukkan data banknya ya, bank apa, nomor rekeningnya, nama pemiliknya. Ini sesuaikan dengan KTP ya, dan juga alamat dari banknya. Nah, setelah itu di bagian bawah itu ada keterangan foto NPWP. Ini opsional ya teman-teman ya. Yang punya silakan dilengkapi. Kalau yang nggak punya, yang kita nggak pakai NPWP nggak masalah ya. Ini kalau yang punya NPWP. Nah, setelah itu ya, di bagian bawah itu ada konfirmasi data perusahaan. Jadi silakan teman-teman bisa klik dan isi data perusahaan teman-teman atau toko online teman-teman ya. Jadi mulai dari emailnya, ini email yang buat daftar ya, alamat pick up-nya atau alamat gudangnya atau alamat teman-teman ya, yang nanti digunakan untuk pengiriman atau pick up paketan ya. Nah, kecamatannya, kotanya, provinsinya, negaranya, dan kode pos ya. Jadi silakan teman-teman bisa isi. Nah, setelah itu buat tanda tangan. Nah, di bagian bawah ini ada yang dapat tanda panah itu ada keterangan buat tanda tangan. Jadi kita buat tanda tangan online ya. Jadi silakan tanda tangan di situ nanti. Nah, setelah itu silakan teman-teman klik submit ya kalau sudah selesai tanda tangan ya. Nah, kalau sudah selesai, jadi silakan teman-teman menunggu maksimal, ini maksimal 2 kali 24 jam sampai data Anda berhasil kami verifikasi. Jadi data-data yang kita isi, yang kita daftarkan itu nanti akan diverifikasi terlebih dahulu ya. Tapi ini biasanya nggak lama ya, nanti ada keterangan ada di notif ya, notif di aplikasinya. Nah, setelah data sudah terverifikasi, kita nanti akan dapat notifikasi. Nah, itu di bagian atas itu di lonceng itu ya. Nah, yang saya kasih tanda panah itu silakan teman-teman buka notifikasinya. Nanti notifikasinya nanti isinya, selamat, data kamu telah terverifikasi, silakan kembali ke menu integrasi kurir untuk langkah selanjutnya. Jadi ketika teman-teman sudah dapat notifikasi, berarti teman-teman data teman-teman sudah terverifikasi ya. Jadi silakan teman-teman masuk ke aplikasi lagi, masuk ke pengaturan dan masuk ke integrasi kurir ya. Jadi klik integrasi kurir ya. Nah, ketika kita klik integrasi kurir, itu nanti akan ada keterangan ya untuk jadwal training ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum mengaktifkan ini, kita juga diminta untuk ikut training terlebih dahulu ya. Jadi nanti di training itu teman-teman bisa pilih jadwalnya, bisanya kapan ya. Jadi nanti bisa dipilih jadwalnya. Nah, di training itu ya, jadi teman-teman ikut aja trainingnya. Di training itu nanti akan dijelaskan tentang ekspedisinya ya. Jadi satu persatu akan dijelaskan ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan pihak Claudio ya. Mulai dari caranya dan juga
tentang COD melalui ekspedisi yang sudah bekerja sama dengan Klaudio ya. Jadi klik saja jadwal training ya dan pilih jadwalnya ya. Nah, ini jadwalnya. Biasanya Selasa, Rabu, Kamis. Tapi ya teman-teman, nanti ketika kita sudah menentukan jadwalnya, kita nanti akan dapat email ya. Ada email yang masuk ada email yang masuk yang isinya itu untuk undangan training ya. Jadi trainingnya itu melalui online, melalui Google Meet ya. Waktu itu saya melalui Google Meet ya. Ada undangan linknya untuk trainingnya. Jadi silakan teman-teman buka. Ketika dapat email ya, teman-teman buka ya. Biasa jam 10 pagi ya. Jadi buka linknya, nanti teman-teman bisa ikut training di situ ya. Nah, di training itu nanti akan jelaskan ya tentang ekspedisinya. Nah, jadi silakan pilih jadwalnya dan simpan ya. Nah, selanjutnya silakan menunggu pihak Klaudio menghubungi Anda konfirmasi jadwal training ya. Ini nanti konfirmasi melalui email tadi itu ya yang saya bilang tadi ya. Nah, setelah itu ya pada saat training itu nanti teman-teman bisa tanya ketika training itu bisa tanya-tanya. Nah, nanti akan diminta sama adminnya itu untuk mengirimkan emailnya ya teman-teman ya. Pada saat training itu ya, untuk mengaktifkan kurirnya di Klaudio ya. Nah, ketika teman-teman sudah mengirimkan email melalui training tadi itu, teman-teman akan dapat notifikasi ya. Akan dapat notifikasi, jadi silakan teman-teman masuk ke aplikasinya lagi, buka notifikasinya. Nah, nanti akan muncul keterangan, selamat kamu sudah menyelesaikan training Klaudio. Silakan untuk kembali ke menu integrasi kurir dan mengaktifkan kurir pilihan ya. Jadi berarti kita sudah menyelesaikan training dan kurir atau ekspedisi yang ada di Klaudio kita sudah terintegrasi ya. Jadi kita tinggal mengaktifkan saja untuk dapat digunakan pengiriman COD ya. Nah, jadi silakan teman-teman masuk ke pengaturan ya, masuk ke aplikasi, masuk ke pengaturan dan masuk ke integrasi kurir. Nanti akan muncul ini teman-teman ya. Jadi kurir data masuk akan muncul kurir ekspedisi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini akan muncul. Tapi ini belum aktif ya. Jadi kita harus mengaktifkan dulu. Nah, caranya gimana? Sebentar, saya akan tunjukkan di aplikasi saya ya. Nah, jadi untuk mengaktifkan kita masuk ke pengaturan ya. Kita masuk ke integrasi kurir. Nah, ini ada beberapa yang belum saya aktifkan. Jadi saya akan tunjukkan caranya untuk mengaktifkan ya. Jadi klik saja kurirnya ya, pilih ekspedisinya. Nah, di sini ada keterangannya, ada syarat dan ketentuannya. Jadi silakan teman-teman bisa baca-baca. Nah, setelah itu teman-teman bisa centang ya. Nah, setelah itu konfirmasi. Klik konfirmasi. Nah, lalu oke. Nah, di sini jadi keterangannya jadi aktif ya, teman-teman. Nah, jadi gitu aja. Ketika ekspedisinya sudah muncul, kita tinggal mengaktifkan saja. Caranya seperti itu tadi ya. Nah, ini untuk ekspedisi yang ada di Klaudio. Tapi beda dengan si cepat ya, teman-teman ya. Kalau si cepat, nah, jadi kalau si cepat, kita harus daftar member terlebih dahulu ya ke si cepatnya. Caranya seperti apa? Jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk yang lain sudah kita tinggal aktifkan saja. Tapi kalau untuk si cepat kita harus daftar member dulu ke si cepatnya ya. Nah, caranya seperti ini. Nah, ketika kita mau mengaktifkan si cepat ya, kita klik saja, kita masuk.
Nah, ini. Untuk mengaktifkan kurir cepat, Anda wajib untuk mengisi form atau satu form pendaftaran member si cepat sebelum melakukan konfirmasi atau mengaktifkan ekspedisi si cepat ya. Jika sudah selesai mengisi, silakan untuk klik lanjut dan ikuti langkah selanjutnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ketika teman-teman klik ekspedisi cepatnya tadi itu, ya silakan teman-teman daftar terlebih dahulu ya. Nanti akan muncul formnya. Nah, silakan teman-teman lengkapi atau isi formnya ini, mulai dari namanya, nama toko online-nya, nama pemiliknya, alamatnya, nomor teleponnya. Ini usahakan nomor telepon ini yang bisa buat WhatsApp ya teman-teman ya, dan juga email yang didaftarkan ke Klaudio. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman kalau sudah pernah daftar sebelumnya ya, sudah daftar member secepat, teman-teman tinggal klik saja di kolom ini ya. Kalau teman-teman sudah punya, silakan centang saja di situ, baru klik lanjut ya. Kalau teman-teman belum punya, ya nggak usah dicentang ya. Jadi langsung saja klik lanjut ya. Nah, jika teman-teman sudah daftar member cepat sudah selesai ya. Nah, nanti akan teman-teman bisa aktifkan tadi ya, seperti yang saya tunjukkan di awal tadi ya. Jadi kita tinggal mengaktifkan saja. Nah, baru nanti akan di websitenya ketika kita mau buat orderan atau mengirim barang melalui Klaudio ya, dengan sistem COD dengan beberapa ekspedisi, itu nanti kita bisa milih beberapa ekspedisi yang sudah kita aktifkan di aplikasinya ya teman-teman. Nah, ini sudah kita aktifkan. Nah, baru kita bisa melakukan orderan, mengirim orderan melalui Klaudio dengan sistem COD ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman informasi yang bisa saya bagikan tentang cara mengaktifkan atau mengintegrasi kurir di Klaudio ya dengan sistem COD ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti video ini. Yang mau tanya-tanya atau yang mau menambahkan silakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita akan bahas lagi di komentar. Nah, sekali lagi buat teman-teman terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya.